Tahun demi tahun, sinetron seakan tak pernah hilang dari layar televisi Indonesia. Berbagai macam jenis sinetron tumbuh silih berganti, bahkan genre baru bermunculan seperti sinetron religius yang populer sejak 2004. Genre ini sempat booming dengan ciri khas adegan penuh azab dan kematian aneh. Saking anehnya, genre ini menjadi target meme yang dengan kreatif membuat judul horor dengan sentuhan menggelitik. Semakin kesini, berbagai jenis sinetron disajikan setiap harinya. Tak hanya dinikmati dewasa, rupanya adegan sinetron pun ditiru oleh mereka yang masih berusia muda. Ada lagi yang mau berteman sama aku. 4 bocah asal Gorontalo yang menamakan diri sebagai Glotziar viral lantaran sering memperagakan dan memparodikan adegan yang ada di dalam sinetron ke dalam dunia nyata. Anak-anak perempuan ini menirukan perseteruan yang sering ditampilkan dalam adegan sinetron. Mulai dari pertengkaran antara istri sah dan pelakor, hingga adegan kekerasan yang ada dalam tayangan. Meski adegan akting video tersebut mengangkat kisah dewasa, aksi mereka terlihat jenaka. Semoga totalitasnya hanya dalam bermain peran ya, tidak untuk ditiru dalam kehidupan nyata. Tahun lalu, Aulia Kesuma membunuh suami dan anak tirinya yang terinspirasi dari sinetron membuat gempar masyarakat. Penemuan mobil dalam keadaan terbakar di Kampung Bondol, Sukabumi, Jawa Barat mendadak bikin heboh. Warga semakin terkejut ketika menemukan 2 jasad di dalamnya. Terungkap, korban di dalam mobil adalah ayah dan anak. Mereka adalah Edi Chandra Purnama dan Adi Pradana. Polisi kemudian mendapatkan fakta pembunuhnya tak lain adalah istri korban sendiri yang bekerja sama dengan anak tirinya dan 4 pembunuh bayaran. Aulia Kesuma, istri kedua Pupung, mengakui perbuatan kejinya. Dia telah merencanakan pembunuhan tersebut sebulan sebelumnya. Proses pembunuhan yang sedemikian keji membuat masyarakat bertanya-tanya bagaimana seorang istri bisa merancang hal itu. Aulia akhirnya mengaku kalau dia terinspirasi dari kisah-kisah sinetron yang sering ia tonton. Kini Aulia menghadapi vonis hukuman mati. Semua kembali mempertanyakan, apa sebenarnya manfaat sinetron bagi kebaikan para penontonnya? Atau memang sekedar tayangan tanpa faedah? Faktanya, Aulia Kesuma tidak sendiri. Banyak yang juga meniru sinetron untuk tindakan tidak terpuji. Inilah kasus akibat banyak nonton sinetron versi on the spot. Siapa yang rela rumah tangganya didatangi perempuan lain atau yang sering disebut pelakor? Kehadirannya tentu akan membuat sakit hati istri sah. Namun tidak semua pelakor bermaksud menyakiti terus-menerus. Ada beberapa pelakor yang berusaha minta maaf kepada istri sah dari lelaki yang sudah ia rebut. Pertengahan November lalu, seorang istri menceritakan kisah rumah tangganya sempat direbut oleh wanita lain. Tragis, sang pelakor mendapat karma akibat perbuatannya. Ia sakit keras dan meninggal dunia. Sebelum meninggal, sang pelakor mencoba meminta maaf kepada sang istri melalui berbagai cara di media sosial. Namun sayang penyakitnya semakin parah hingga akhirnya tak tertolong. Sang istri menyebut kejadian yang menimpa pelakor tersebut adalah sebuah karma atas perbuatan yang dilakukan kepadanya sebelumnya. Cerita lain serupa sinetron datang dari bidan sekaligus pebisnis berikut ini. Susan membagikan kisah hidupnya di akun Instagram. 8 tahun pernikahan seakan tidak berarti ketika sang suami lebih memilih pelakor dan bercerai dengannya. Tidak mengetahui perselingkuhan sang suami, Susan mengaku kaget ketika ada seorang perempuan mengaku sedang pergi berlibur bersama sang suami. Kemesraan mereka terus dipamerkan oleh sang pelakor hingga akhirnya sang suami izin untuk menikah lagi. Tidak terima, Susan lebih memilih bercerai dan mencari nafkah sendiri. Perjuangan membuahkan hasil. Dari kesedihan, wanita ini bisa bangkit dan menjadi seorang pebisnis yang sukses saat ini. Kali ini cerita sedih dalam sinetron yang berakhir bahagia dalam dunia nyata. Layaknya adegan dalam sebuah sinetron
sinetron sempat viral sebuah video yang memperlihatkan aksi kekerasan terhadap seorang wanita yang diduga diculik dan disekap. Wanita tersebut merupakan seorang babysitter dari sebuah keluarga di Palembang. Pelaku meminta uang tebusan kepada majikan sang babysitter. Setelah penyelidikan, pihak kepolisian berhasil menangkap ketiga pelaku penculikan. Salah satu pelaku yang ditangkap ternyata sang babysitter Romiati Wulan yang sebelumnya disebut diculik dan disekap. Rupanya Romiati merupakan otak dari rekayasa penculikan terhadap dirinya untuk memeras majikan dan agen tempat penyaluran babysitter. Sinetron juga ikut menjadi faktor munculnya perundungan di sekolah, bahkan sedari tingkat sekolah dasar. Sebuah video bocah SD menampar dan memarahi temannya bak tokoh antagonis sinetron ini viral di media sosial sekitar bulan April lalu. Siswi SD korban bully tampak ketakutan menghadapi temannya yang tengah naik pitam tak karuan ini. Mendengar cara berbicara mereka, video ini diduga terjadi di Manado. Warganet geram menontonnya dan mengomentari jika bocah ini terlalu banyak menonton sinetron. Waduh dek, jauhi sinetron yang gak bermanfaat ya. Sinetron juga jadi sumber inspirasi seorang penjaga pasar yang ingin mendapatkan uang banyak. M. Samsuri Susanto alias Naga beraksi di 11 wilayah kota Palembang dengan menyamar menjadi polisi gadungan. Dia berkeliling menggunakan sepeda motor dan mengenakan jaket layaknya seorang anggota reserse. Di tempat sepi, pria ini memberhentikan pengendara motor dan menggeledah dengan tuduhan pernah berbuat tindak kriminal. Jelasnya, dia akan memeras pengendara motor tersebut dengan mengambil uang dan ponsel mereka. Aksi Naga tidak pernah diketahui para korban karena mereka selalu disuruh menghadap ke belakang dan diancam dengan tembakan. Padahal pelaku sebenarnya tidak memiliki pistol. Hanya saja ia memiliki pisau, tetapi korban terlanjur takut dan terpaksa menurut saja. Pelaku sempat melarikan diri dan melawan ketika ditangkap petugas. Dia akhirnya berhasil dilumpuhkan setelah petugas menembak kakinya. Menurut data, sebagian besar penonton sinetron adalah emak-emak. Ternyata ini bukan sekedar sindiran. Pada 2016, ada kasus Pengadilan Agama Kudus, seorang suami menceraikan istri karena dianggap terlalu sering menonton sinetron. Menurut sang suami, sejak menonton sinetron tersebut, tugas dan tanggung jawab sebagai istri jadi terbengkalai. Yang lebih mencengangkan, petugas Pengadilan Agama Kudus menuturkan pengaduan cerai karena sinetron bukan sekali saja terjadi. Sepanjang 2016 saja ada 600 perkara cerai yang pemicunya sinetron dan media sosial. Pemirsa, telah beberapa kasus akibat banyak nonton sinetron versi On The Spot. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Terus update, wawasan, dan informasimu di On The Spot Trans 7.